Terkait dengan fenomena ini, kita telah terhubung dengan pengamat media sosial BRIN, Wasisto Raharjo Jati. Halo, selamat siang Pak Wasisto. Halo, selamat siang Mas Wilson. Apa kabar? Baik, kabar baik Pak Wasisto. Pak, tanggapannya dong Pak terkait dengan pengguna TikTok yang ternyata kembali membuat heboh jagat maya dengan joget ini. Tanggapannya seperti apa Pak? Ya, tentu ini kan sebenarnya bagian dari fenomena cyberbegging ya, atau e-begging yang sudah lama kita kenal sejak tahun 2018. Cuman adanya penggunaan TikTok yang semakin menambah jumlah penggunanya ini yang membuat fenomena cyberbegging ini semakin kuat ya. Artinya memang orang-orang kemudian terdorong untuk menjadi seorang konten kreator. Mereka menggunakan dirinya sendiri sebagai seorang talent atau orang lain untuk mendapatkan cuan. Karena dengan menggunakan fitur live streaming di TikTok itu kan orang bisa dengan mudah memberikan gift ya, yang kemudian akan memicu para talent atau para pelaku joget ini untuk bisa men-challenge para pemberi gift itu untuk terus memberikan donasi sehingga terkumpullah cuan yang makin banyak, Mas Wilson. Jadi memang di sini kita bisa melihat bahwa fenomena cyberbegging ini yang ini mulai menggeser ya, pergeseran norma mengemis ya, yang dulunya itu kita lakukan atau mungkin kita lihat di jalanan, tapi sekarang lewat media sosial. Tapi yang perlu kita lihat di sini adalah fenomena ngemis online ini bukan sekedar untuk istilahnya membantu mereka lepas dari kemiskinan, justru ini lebih pada mengeksploitasi kemiskinan di level dunia digital. Sehingga saya pikir inilah yang menjadi PR bersama kita ya, bagaimana kemudian fenomena ini jangan terus menerus menjadi arena mencari cuan dengan cara instan, tapi bagaimana memutus kemiskinan itu secara berakar di masyarakatnya, Mas. Baik, tapi di sisi lain, meskipun saat ini muncul fenomena tanda kutip pengemis digital ini, di sisi lain artinya masyarakat juga ini bisa melihat peluang, Pak, bahwa sebenarnya melalui digital ini mereka bisa menghasilkan uang. Lantas, pendidikan seperti apa yang harus dilakukan mungkin pemerintah daerah ataupun mungkin tokoh agama yang ada di daerah-daerah supaya memberitahu atau mungkin memberikan dua sisi dari fenomena seperti ini? Ya, tentu kalau fenomena ngemis online ini, kalau kita lihat tidak hanya sekedar joget catur ya, di mana-mana pengemis pun sekarang sudah live streaming kan kalau mengamen di jalanan. Nah, tentu di sini menimbulkan dua sisi ya. Artinya di sini kita bisa melihat adanya kreativitas dari masyarakat untuk menjadi seorang konten kreator, tapi di satu sisi kita melihat bahwa eksploitasi terhadap masalah pribadi, kemiskinan itu makin lama makin juga viral untuk dijadikan arena cuan kan. Jadi disinilah yang kita perlu lihat bagaimana kemudian peran dari para stakeholder, pemerintah atau mungkin tokoh-tokoh masyarakat itu untuk bisa memberikan arahan ya, memberikan nasihat bahwa Baik. Baik, Mas Wasisto, kami tidak bisa mendengar suara Anda. Sepertinya sinyal terputus. Apakah Mas Wasisto masih ya, bergabung dengan kami? joget lumpur. Ya, pasti Mas. Oh ya, silakan, silakan dilanjutkan, Mas. Ya, ya, jadi kalau kita lihat memang di sini fenomena joget setboard ini menimbulkan dua sisi yang berbeda ya. Satu sisi kita melihat adanya semacam kreativitas dari masyarakat untuk menjadi seorang konten kreator, sehingga mereka kemudian berpacu untuk menghasilkan konten-konten yang menarik. Yang kedua, kita bisa melihat kemiskinan itu makin tereksploitasi di sosial media. Artinya orang-orang kemudian mudah terhanyut dengan narasi kemiskinan itu, kemudian memberikan gift, dan itu akan terus-menerus terjadi di masyarakat. Jadi saya pikir di sini peran dari pemerintah atau tokoh masyarakat di level bawah itu penting ya untuk mendisiplinkan para masyarakat ini jangan terlalu sering-sering posting atau kemudian uh, memviralkan kemiskinan yang mereka dera atau mungkin memperlihatkan sesuatu yang mereka derita sehingga itu maka justru menimbulkan penyakit sosial ke depannya, Mas Wilson. Baik. Nah, tapi kan juga kita tidak bisa mengontrol algoritma dari sosial media yang muncul di sosial media kita masing-masing nih, Mas Wasisto. Kira-kira kalau sudah seperti ini konteksnya,
Apa yang juga yang harus dilakukan apakah juga perlu ada penyuluhan ke masyarakat bahwa memang ini sesuatu yang viral hanya sifatnya sementara, artinya butuh ada pemasukan yang jangka panjang. Apakah juga perlu ada pembekalan mengenai pengelolaan keuangan misal yang sudah didapat sekarang ini supaya bisa dampaknya jangka panjang nanti untuk keuangan mereka, Mas Wasisto? Iya, memang kalau kita lihat fenomena ngemis online ini kan membuat orang-orang makin tidak produktif ya, Mas Wilson ya. Artinya mereka kemudian tereksploitasi untuk membuat konten-konten yang viral sehingga makin disukai oleh masyarakat karena logika algoritma itu kan. Cuman bagi mereka yang sudah terlanjur menjadi seorang konten kreator atau menjadi talent dalam konten itu, ada baiknya pendapatan yang mereka terima itu digunakan untuk sektor yang lebih produktif ya. Misalnya membangun usaha atau merintis UMKM di daerah mereka masing-masing. Artinya jangan kemudian terlalu bergantung pada konten-konten yang viral seperti ini, karena yang kita lihat memang konten-konten viral ini kan sifatnya sementara, hanya tergantung pada trending topik yang terjadi di periode tertentu kan. Jadi akan lebih baik kemudian masyarakat itu yang sudah terlanjur menjadi seorang talent atau konten kreator ini tidak terus-menerus menjadikan ini sebagai sumber cuan ya, tapi mengalihkan sedikit demi sedikit sumber pendapatan yang mereka terima itu ke sektor-sektor yang lebih produktif yang tadi kita diskusikan, ya, misalnya UMKM dan sebagainya, Mas Wilson. Baik, baik. Nah, kalau sudah seperti ini, sepertinya kan kita juga tidak bisa menghalangi para warga untuk bisa membuat konten apapun bentuknya. Nah, tapi kalau misalnya kita melihat bahwa fenomena mengemis online ini tidak hanya terjadi memang di Indonesia, tapi juga bahkan sampai dunia asing juga pun melakukan hal ini. Tidak hanya dilakukan dengan cara menari, tapi ada yang bernyanyi kemudian di pinggir jalan, dan juga ada yang melakukan hal lain seperti menghibur, melakukan sulap seperti itu di TikTok. Nah, kira-kira perlukah ada aturan yang dikeluarkan pada saat ini oleh mungkin kementerian yang baru atau mungkin bahkan dibuat undang-undangnya supaya konten digital yang diberikan atau yang diupload oleh masyarakat ini sifatnya harus yang mendidik atau menghibur dalam tanda kutip yang juga harus mendidik seperti itu, Mas Wasisto? Iya, tentu kalau kita lihat fenomena pelarangan digital ini kan selalu akan menimbulkan reaksi di dunia sosial media ya, Mas Wilson. Jadi memang kalau kita lihat yang paling penting sekarang mungkin lebih pada himbauan ya, himbauan pada masyarakat yang terlanjur menjadi konten kreator ini untuk bisa mengalihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif atau yang sektor lain lah. Karena memang di sini kita harus akui bahwa ini memang bagian dari fenomena global yang terjadi di mana-mana. Cuman kita perlu menegaskan kembali bahwa fenomena ini kan lebih pada konten yang sifatnya menghibur ya, entertaining, bukan sifatnya ekonomis. Jadi saya pikir memang di sini yang paling utama adalah bagaimana dinas sosial di masing-masing Pemda itu bergerak aktif ya, mensosialisasikan bahwa boleh menjadi seorang konten kreator, boleh menjadi seorang talent dalam sebuah konten, tapi jangan kemudian itu terus-terusan atau menjadi candu ya. Karena kalau misalnya menjadi candu secara kontinu, itu akan menimbulkan fenomena kemalasan di masyarakat. Jadi orang-orang kemudian yang dulunya di sektor produktif atau menjadi seorang petani atau penjahit atau hal lain yang sektor informal lain, sehingga kemudian mereka beralih menjadi konten kreator, dan ini saya pikir akan kurang baik ke depan, Mas Wilson ya. Baik, kita akan nantikan seperti apa kebijakan dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, dan juga kita harapkan semoga warga lagi-lagi tidak terlena dengan sesuatu yang viral di media sosial. Terima kasih atas waktu dan juga informasinya pengamat media sosial BRIN Wasisto Raharjo Jati sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Sehat selalu.